Halo teman-temanku yang cakep-cakep dan baik hati. Jumpa lagi dengan saya, Vimi, dan pada kali ini saya akan membahas sebuah alur film kartun Transformers Generation One The Movie 1986 yang merupakan suatu film kartun dan ini merupakan pelopor lahirnya film Transformers live action yang kalian tonton sampai sekarang ini. Film ini disutradarai oleh Neil Shin yang merupakan produser TV seriesnya sendiri. Film ini mengambil jalan cerita di tahun 2005 di mana Autobots dan Decepticons kembali memulai perang besar antara kedua kubu mereka. Setelah Unicron dan Quintesson datang dan bergabung dengan Decepticon, di sini kita akan diperlihatkan di mana Optimus mati dan Megatron yang terlahir kembali menjadi Galvatron serta pemimpin baru yaitu Rodimus Prime. Kalian pasti penasaran dengan alur filmnya. Tanpa berbasa-basi lama-lama lagi, cus kita mulai videonya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seombok planet yang lagi masa pertumbuhan, mulai menyantap planet hunian robot lainnya, sebut saja namanya Unicron, dan jelas membuat para kolonial kocar-kacir melarikan diri agar tidak kena mangsanya. Setelah opening 1 menit 40 detik berlalu, kita diperlihatkan para Autobot yang merencanakan akan mengambil alih Cybertron yang telah dikuasai Decepticon. Tanpa para Autobot ketahui, ternyata para Decepticon telah mengetahui rencana mereka. Di lain sisi, Decepticon yang telah mengambil alih pesawat Autobots bergerak ke bumi untuk menyerang kota Autobots. Pertarungan antara kubu keduanya tidak terelakkan saat penyusupan Decepticon diketahui oleh Hot Rod. Di scan ini pula kita diperlihatkan pertempuran antara Optimus dan Megatron yang dimana pertarungan dimenangkan oleh kubu Autobot, tetapi dengan terluka parahnya Optimus dan Megatron, para Decepticon yang kalah pun melarikan diri dengan bantuan Astrotrain. Di scan selanjutnya kita diperlihatkan Optimus yang sekarat menyerahkan matriks kepemimpinan yang dimana kepemimpinan Autobots jatuh ke pemimpin selanjutnya yaitu pada Ultra Magnus. Setelah matriks diterima Ultra Magnus, Optimus pun wassalam cuy. Di lain sisi, para Decepticon yang telah kalah dan akan kembali ke Cybertron pun diminta Astrotrain mengurangi muatan mereka. Dengan saran yang diberikan oleh Starscream yang mana dia memang ingin menjadi pemimpin, dia menyarankan untuk membuang para Decepticon yang terluka dan salah satunya adalah Megatron ke luar angkasa. Setelah lama terombang-ambing dan akhirnya Megatron pun sampai di tempat Unicron, tidak perlu berbasa-basi kelamaan, Unicron langsung memberikan tawaran menjadi kaki tangannya untuk menghancurkan Matrix dan iming-iming akan memberikan tubuh baru untuk Megatron. Sempat menolak, tetapi Megatron menerimanya karena ancaman akan dimusnahkan oleh Unicron. Setelah mendapatkan tubuh baru dan nama baru yaitu Galvatron, dia pun langsung bergegas menuju Cybertron yang dimana Starscream akan dilantik menjadi pemimpin dan ataupun raja. Akan tetapi, akhir yang sangat membanggakan bagi Starscream, belum pun menikmati hari-harinya menjadi pemimpin, malah dia ditembak oleh Galvatron yang dimana membuat sirkuitnya gosong bagaikan arang dan membuat dia mati seketika di situ juga cuy. Scan pun kita pindah kembali, di mana kita diperlihatkan tim Galvatron yang sedang mengejar Ultra Magnus dan kawan-kawannya di luar angkasa. Galvatron pun berhasil menjatuhkan pesawat Hot Rod yang membuat mereka mendarat di planet Quintesson. Di planet itu pun Hot Rod dan Cap, nama teman tuanya, ditahan oleh bawahan Quintesson dan dijatuhkan hukuman untuk dijadikan makanan Sharkticon. Namun beruntungnya, saat terdesak melawan Sharkticon, para Dinobot pun datang bersama Willy, teman barunya, untuk menolong mereka, serta membuat Sharkticon membelot melawan Quintesson. Kita pindah ke planet Jang. Kita diperlihatkan penduduk planet Jang yang berusaha mengejar dan menangkap Autobots, tetapi pengejaran itu berhenti ketika Hot Rod, Cap, para Dinobot, dan kawan baru mereka, Willy, datang dengan pesawat Quintesson yang mereka curi.
Dan Hot Rod pun memberikan salam alam semesta yang diajarkan Cap kepada penduduk planet Jang. Lalu mereka pun menari-nari dengan riang, gembira, dan senang cuy. Sebagai tanda bahwa salam mereka diterima, para penduduk planet Jang pun membetulkan Ultra Magnus yang telah copot satu persatu, yang dimana sebelum pengejaran tadi telah diserang dan diambil matriks kepemimpinan oleh Galvatron. Sekian kita pindah ke tempat Galvatron yang mendatangi Unicron dan mengancamnya dengan matriks yang telah dicuri dari Ultra Magnus agar dia tunduk dengan Galvatron. Merasa diremehkan, Unicron pun marah dan melakukan perubahan ataupun transform serta berniat untuk menghancurkan Cybertron. Di sisi lain, Hot Rod CS dan warga planet Jang yang ingin menghancurkan Unicron telah tiba di Cybertron. Begitu terkagetnya mereka dan terheran-heran, bukannya disambut dengan peluk manja dan senyuman hangat, tetapi malah disambut Unicron dengan serangan napasnya. Pesawat mereka yang kena serangan pun hilang kendali dan nyungsruk di bola biji matanya Unicron. Kita singkat, sesampai di dalam tubuh Unicron, Hot Rod yang terpisah dengan kawan-kawannya tersadarkan dari pingsannya dan secara tidak sengaja bertemu oleh Galvatron dan matriks kepemimpinan yang dikalungkannya. Pertarungan kembali tidak terelakkan dikarenakan Galvatron yang tidak bisa melawan perintah Unicron langsung melawan Hot Rod. Setelah terdesak dengan penyerangan Galvatron, Hot Rod pun berhasil mengambil matriks yang dikalungi oleh Galvatron dan berhasil menarik pelatuknya. Dan secara ajaibnya, Matrix memilih Hot Rod menjadi pemimpin Autobot selanjutnya. Dan dengan demikian, namanya berubah menjadi Rodimus Prime. Film pun berakhir dengan kalahnya Galvatron yang telah dilempar Rodimus keluar angkasa, serta Rodimus yang menarik pelatuk Matrix kepemimpinan untuk menghancurkan tubuh Unicron dan membuat kepala Unicron terbang terombang-ambing di orbitnya Cybertron cuy. Oke, dapat kita simpulkan dari film ini bahwa kita tidak boleh jahat kepada orang lain dikarenakan kejahatan kita akan kembali ke diri kita sendiri dan membuat diri kita rugi cuy. Mungkin sampai di sini alur film kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya dan sampai ketemu lagi cuy.